Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan hadir di tengah masyarakat, bersinergi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, menunjang pembangunan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan yang maju. Melalui pelayanan hukum dan HAM yang berkualitas, berdasarkan tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tekad kami, menciptakan inovasi berbasis digital untuk mewujudkan pelayanan prima, mudah diakses, cepat, nyaman, dan ramah bagi kelompok rentan, sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Saya sebagai reformer membuat aksi perubahan yang disebut sebagai coaching klinik kebijakan untuk belajar bersama rekan-rekan dari sub-bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan hukum dan HAM tentang bagaimana cara menghasilkan evaluasi kebijakan walaupun tanpa adanya jabatan fungsional Angges Kebijakan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sekian, terima kasih. Jadi Mas, saya mau tanya, biar hasil evaluasi kebijakan kita baik di daerah, menghasilkan kebijakan itu seperti apa itu Mas? Yang pasti tadi pertama harus disosialisasikan dulu gitu kan, terhadap hasil kajiannya. Hasil kajiannya ketika itu sudah tersosialisasi, pasti kan ada masukan-masukan tuh dari masyarakat. Jadi ada masukan misalnya terkait dengan tata caranya yang belum tersedia, atau mungkin terkait dengan sanksi. Biasanya itu menjadi salah satu kendala gitu, misalnya di lapangan ketika ada satu kebijakan tapi ternyata sanksinya nggak ada nih, jadi hanya sekedar kebijakan aja, tapi apakah itu bisa memberikan sanksi atau tidak itu tidak diatur, sehingga itu bisa menjadi catatan bagi si penyusun kebijakan itu. Karena pada dasarnya ketika bicara evaluasi, nanti kan pada akhirnya kalau berbicara siklus ya, siklus kebijakan itu kan ada mulai dari agenda setting, terus kemudian formulasi kebijakan, terus kepada implementasi sampai dengan evaluasi. Karena bicara agenda setting adalah kita mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya. Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Caranya bagaimana? Banyak cara. Bisa kita tadi FGD, terus kemudian kita bisa minta masukan dari narasumber, hingga itu yang bisa menjadi dasar kita menentukan identifikasi dari satu masalah utama dari kebijakan yang akan dikaji. Baru ketika sudah masuk di dalam agenda setting, maka kita masuk ke formulasi. Nah, di formulasi ini, inilah para si pemangku kebijakan itu menyusun satu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diberikan, yang akan diterima oleh masyarakat sebagai pengguna kebijakan. Nah, ketika sudah kita formulasikan, maka akan masuk pada tahapan implementasi. Nah, ketika di dalam implementasi kebijakan itu adalah sebenarnya kita ingin melihat tujuan dari kebijakan yang dibuat itu apakah tercapai atau tidak gitu. Kalau memang itu sudah tercapai, berarti kebijakan itu berhasil gitu kan. Karena kan ada kebijakan yang berhasil dan ada kebijakan yang tidak berhasil. Baru dari kebijakan yang berhasil itu nanti pun juga tetap pada akhirnya akan dievaluasi. Kalau di kebijakan itu pasti setiap kebijakan akan menimbulkan pro dan kontra di antara si pengguna kebijakan. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya berbagi ilmu Pak Tony. Jadi terkait dengan evaluasi kebijakan Pak, aturan itu sebenarnya aplikasinya bagus kepada masyarakat, cuma infrastrukturnya tidak memadai memang Pak. Iya. Ini kan antara kebijakan dengan infrastruktur ini kira-kira seperti apa Pak? Karena jangan sampai nanti ke depannya kita selalu membuat suatu kebijakan didukung oleh kemampuan itu. Iya. Nah, jadi Oke, makasih Pak Wawan atas tanggapannya. Jadi artinya kan gini, pada saat kita melakukan implementasi kebijakan gitu ya, dari implementasi kebijakan sebenarnya kita dari situ bisa melihat gitu menggunakan teori apa, pendekatan apa gitu kan. Salah satunya mungkin kita bisa menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh William Dunn. Nah,
dalam konteks William Dan itu salah satunya adalah berbicara mengenai sarana dan prasarana. Di samping itu juga berbicara mengenai SDM. Nah, dari situ kan nanti bisa kita lihat tuh ketersediaan dari Sarpras, kemudian infrastruktur ataupun SDM-nya apakah memang tercukupi atau tidak. Sehingga dari situ akan bisa menemukan jawaban kebijakan yang dibuat itu kira-kira apakah akan bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari kebijakan. Ketika kita berbicara terkait dengan pertukaran informasi, saya rasa metode ini juga tepat gitu ketika tidak bisa menghadirkan narasumber itu secara langsung gitu kan. Metode ini juga akan menjadi lebih efektif gitu dibandingkan kita harus ketemu secara langsung, yang saya harus datang ke Makassar dengan biaya dan semua akomodasi yang diperlukan. Sementara dengan via Zoom seperti ini juga akan lebih efektif. Apa yang disampaikan itu juga disampaikan dengan baik gitu ya. Apa yang ilmu yang saya punya bisa tersampaikan dengan baik, sehingga si user itu, si pengguna ini juga dapat menerima ilmu juga secara efisien dan efektif.